Oke, hai semua. Hari ini kita akan membahas materi limit fungsi trigonometri. Ini merupakan materi kedua kita. Langsung saja kita mulai. Jadi pada video kali ini kita akan membahas dua materi, yaitu yang pertama yang namanya limit fungsi trigonometri bentuk khusus. Yang kedua, kita akan membahas sifat-sifat yang bisa kita gunakan untuk mempermudah penyelesaian limit fungsi trigonometri ini. Nah, pertama-tama kita akan membahas sedikit mengapa materi ini penting gitu. Jadi, biasanya kalau kalian belajar di fisika ada materi namanya persamaan gelombang. Persamaan gelombang itu dinyatakan dalam bentuk fungsi trigonometri. Umumnya sih bisa sin, bisa cos. Jadi kalau kita punya persamaan gelombang, kita ingin menentukan kecepatan gelombang misalnya. Kalau kalian masih ingat materi aplikasi turunan fungsi aljabar di kelas 11, itu turunan itu bisa nyatakan dalam bentuk limit. Jadi turunan itu didefinisikan sebagai suatu limit. Jadi kecepatan dari suatu gelombang yang dinyatakan dalam persamaan YT sama dengan A sin omega T kurang K itu bisa ditentukan dengan limit ini. Jika kita ingin menentukan kecepatannya saat T sama dengan X tentunya. Nah, untuk bisa menentukan limit ini, kalau kalian perhatikan di sini ada bentuk sin per variabelnya dia. Jadi sederhananya sebelum kita bisa menentukan limit ini, kita harus bisa menentukan limit bentuk sin x per x saat x mendekati 0 terlebih dahulu. Karena inilah yang menjadi dasar sebelum kita bisa menentukan limit yang mendefinisikan kecepatan gelombang ini. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan nama limit trigonometri bentuk khusus. Karena sengaja dimunculkan agar kita bisa menentukan turunan fungsi trigonometri. Nah, berkaitan dengan limit trigonometri bentuk khusus ini ada dua bentuk yang akan kita bahas, yaitu bentuk sin x per x dan bentuk tan x per x. Untuk cos kenapa nggak dibahas? Karena bentuknya itu sebenarnya kita bisa tentukan dari sin nanti, gitu. Karena ingat, sin x itu sama dengan cos 90 derajat kurang x. Jadi bisa ditentukan dari komplement bentuk sinusnya. Nah, pertama kita akan membahas dulu berkaitan dengan limit bentuk sin x per x saat x-nya mendekati 0. Nah, apabila kita menggunakan cara yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu dengan cara substitusi langsung, ini akan menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0. Jadi bukan ini nilai limit yang sebenarnya. Nah, untuk membuktikan berapa sih nilai limit yang sebenarnya, itu bisa digunakan teorema Apit namanya. Penjelasannya kalian bisa cari di internet maupun di buku-buku teks pelajaran. Tapi untuk kali ini kita nggak akan bahas karena lumayan panjang dan ada beberapa teori baru yang harus kalian pelajari. Nah, agar lebih sederhana kita akan menggunakan grafik. Meskipun sebenarnya ini bukan cara yang akurat untuk menentukan nilai limit, tapi setidaknya kalian bisa memiliki gambaran mengapa hasilnya bisa demikian. Ya, untuk menentukan limit dengan menggunakan grafik itu gampang sekali sebenarnya. Kalian tinggal gambar grafik sin x per x, bisa menggunakan aplikasi grafik. Sebagai contoh, kalau kita gambar di GeoGebra, gambarnya itu seperti ini. Inilah grafik Y sama dengan sin x per x. Jika kita ingin mencari limitnya saat x mendekati 0, berarti saat x-nya mendekati 0, dari kiri misalnya, grafiknya itu akan naik mendekati nilai 1. Tapi kalau dia mendekati 0 dari arah kanan, maka grafiknya ternyata juga dari bawah ke atas naik mendekati nilai 1. Sehingga nanti limit sin x per x saat x mendekati 0 hasilnya akan mendekati 1. Nah, demikian halnya juga untuk bentuk limit tan x per x saat x mendekati 0. Cara substitusi langsung itu juga nggak mempan karena menghasilkan bentuk 0 per 0. Tapi pembuktian bisa juga dengan menggunakan teorema Apit, tapi untuk kali ini kembali kayak tadi kita akan melihat gambaran grafiknya agar lebih mudah kalian percaya bahwa hasilnya sekian. Jadi sama seperti tadi, kalau kita gambar tan x per x saat x mendekati 0, kita bisa lihat grafiknya seperti ini. Saat x mendekati 0 dari kiri, grafiknya itu turun mendekati 1. Sedangkan jika x mendekati 0 dari kanan, grafiknya juga turun mendekati 1. Sehingga limit tan x per x saat x mendekati 0 juga bernilai 1. Dari uraian singkat tadi, kita sudah punya gambaran berkaitan dengan limit fungsi trigonometri bentuk khusus. Untuk nilainya dari grafik seperti yang kalian lihat bahwa nilai dari limit sin x per x saat x mendekati 0 itu harusnya sama dengan 1. Bukti formalnya juga bisa menunjukkan bahwa ini sebenarnya juga sama dengan 1.
Dan hal yang sama juga berlaku untuk bentuk limit tan x per x saat x mendekati 0. Itu juga nilainya sama dengan 1. Jadi secara bentuk sebenarnya ini gampang sekali untuk mengingat. Sin x per x yang mendekati 0 nilai limitnya sama dengan 1. Untuk tan juga sama. Nah kalau dibalik ini juga sama nanti. Jadi ini bisa dibilang satu paket materi ya. Jadi kalau limit x mendekati 0, x per sin x kebalikannya yang tadi juga sama dengan 1 tentu saja. Kemudian juga kebalikannya untuk versi tan juga sama dengan 1. Oke, untuk contoh, kita bisa ambil contoh yang pertama dulu. Tentukan nilai dari limit x tan x per 3 sin x saat x mendekati 0. Nah, gimana kita menentukannya? Jadi kita punya teoremanya tadi, sin x per x saat x mendekati 0 itu nilai limit sama dengan 1. Untuk tan juga demikian. Nah, kalau kita perhatikan bentuk soalnya, kita punya x di atas, kita punya sin x di bawah. Berarti kan kita bisa pakai limit trigonometri bentuk sinnya, sifat khusus untuk bentuk sin. Jadi gimana caranya? Kita tinggal pisahkan berarti ini, biar kita punya bentuk x per sin x. Karena itu yang sama dengan 1. Jadi tinggal dipecah jadi 2. Jadi bentuk ini sama dengan limit x mendekati 0. Sepertiganya keluarin sendiri boleh. Kemudian kita punya x per sin x. Kemudian sisanya kita punya tan. Nah, ada apa-apa di bawahnya ya tan per 1 berarti. Oke. Nah, baru dengan menggunakan sifat limit, ini kita bisa pecah jadi 3 bentuk limit. Berarti limit dari sepertiga, limit dari x per sin x, dan limit tan x saja. Tan x per 1 itu sama dengan tan x kan. Nah, limit x mendekati 0 dari sepertiga bisa pakai substitusi. Jadi kalau kita ganti x dengan 0, sepertiga jadi berapa? Tetap jadi sepertiga, maka hasilnya sepertiga tentunya. Ini menghasilkan 1, dan yang ini kita bisa substitusi karena bentuknya bukan bentuk tak tentu. Jadi diperoleh nanti sepertiga. Ini sesuai dengan materi yang kita pelajari sebelumnya, hasilnya harusnya sama dengan 1, limit fungsi trigonometri bentuk khususnya. Kemudian ini bisa langsung diganti dengan tan 0. Tan 0 berapa? Kan 0 kali 1 kali sepertiga, maka hasilnya akan sama dengan 0. Selesai. Jadi usahakan nanti untuk menyelesaikan soal yang kemungkinan bisa diubah dengan limit fungsi trigonometri bentuk khusus, usahakan ada bentuk x per sin x, tan x per x, atau sin x per x, atau yang lainnya lagi. Jadi usahakan ubah ke bentuk itu. Nah, contoh yang kedua misalnya, limit x mendekati 0, 3x tambah sin x per 2 tan x, itu sama dengan berapa? Jelas kalau pakai substitusi langsung ini nggak bakal mempan karena bentuknya 0 per 0. Nah, karena ada x per tan x, kita bisa ubah ke limit fungsi trigonometri bentuk khusus. Jadi kita tinggal pecah. Ingat kalau kita punya pecahan anggaplah 3 tambah 1 per 2, itu kan bisa dipecah jadi 3 per 2 tambah 1 per 2. Jadi bentuk limitnya kita bisa pecah seperti ini. Jadi limit x mendekati 0, 3x per 2 tan x ditambah dengan sin x per 2 tan x. Kita pisah pembilangnya dengan mengambil penyebut yang sama. Nah, dengan menggunakan sifat limit, berarti limitnya kita bisa pecah jadi 2 limit nanti. Jadi limit yang pertama tambah dengan limit yang kedua. Nah, setelah ini yang perlu kalian benar-benar perhatikan. Jadi sama seperti tadi, untuk limit bentuk yang pertama kita punya x dan tan x, itu sudah aman, berarti kita bisa ubah dengan menggunakan limit trigonometri bentuk khusus. Berarti x per tan x itu pasti jadi 1 nanti, tinggal 3 per 2 nya oper ke depan boleh juga. Kemudian yang enggak masalah adalah limit x mendekati 0 sin x per 2 tan x. Jadi kita belum punya sifat yang ada sin x per tan x. Yang kita punya adalah sin x per x dan tan x per x serta kebalikannya. Jadi gimana caranya ngubah? Jadi yang pertama itu simpel dulu, kita ubah yang pertama. Jadi 3 per 2 nya keluarkan, langsung kita punya bentuk khususnya x per tan x. Kemudian per 2 nya biar nggak ganggu boleh bawa ke depan dulu jadi setengah. Kemudian kita punya sin x per tan x. Ini pasti jadi 1 menggunakan sifat, sedangkan ini kita perlu modifikasi lagi sedikit. Nah, ngubahnya jadi seperti ini, yaitu dengan cara pembilangnya kita bagi dengan x, penyebutnya kita bagi dengan x. Kenapa perlu dibagi dengan x? Karena kita punya sifatnya sin x per x kan bentuk khusus, tan x per x juga bentuk khusus. Dan ingat, karena ini bentuk pecahan kan boleh sama-sama dibagi dengan suatu bilangan yang sama, asal bukan 0 ya. Jadi sekarang tinggal kita ubah
yang depannya udah langsung sama dengan 1, berarti 3/2 kali 1, ditambah dengan setengah. Dengan cara kita sama-sama bagi X untuk bentuk yang kedua, kita punya jadinya sin X per X per dengan tan X per X. Sekarang tinggal pecah lagi limitnya jadikan 2. Sehingga kita peroleh 3/2 kali 1, hasilnya tetap 3/2, ditambah dengan setengah tetap. Nah, jika kita hitung limit X mendekati 0 sin X per X, ini hasilnya 1, pakai sifat yang tadi. Tan X per X juga hasilnya 1. Tinggal sederhanakan, nanti ketemu dah hasilnya sama dengan 2. Jadi ingat, kuncinya adalah kita ubah bentuk limit fungsi trigonometri yang tidak bisa disubstitusikan ini, ubah agar bisa ketemu bentuk khusus yang sudah kita pelajari tadi. Bisa ya? Nah, satu hal sebenarnya biar nggak panjang nanti proses hitungannya, kalau kita perhatikan dari langkah ketiga ini, limit X mendekati 0 sin X per tan X, itu kan bisa kita bersama-sama bagi X, sehingga kita peroleh limit X mendekati 0 sin X per X per tan X per X. Kalau ini dihitung lagi sekali, kita ketemunya bentuk 1/1. 1/1 hasilnya sama dengan 1. Sebenarnya dari langkah 3 ke langkah 5 ini kita sudah membuktikan satu sifat ini, yaitu limit sin X per tan X saat X mendekati 0 itu sama dengan 1. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya soalnya pilihan ganda atau misalnya kalian perlu menghitung limit dengan lebih cepat, kalian sebenarnya bisa gunakan ini. Limit sin X per tan X saat X mendekati 0 itu sebenarnya nilainya sama dengan 1. Kenapa bisa sama dengan 1 ya? Sama-sama bagi X kayak tadi. Hasilnya pasti sama dengan 1. Nah, hal yang sama juga kembali berlaku untuk kebalikannya. Limit X mendekati 0 tan X per sin X itu sama dengan 1. Kenapa bisa 1? Kalau ditanya sama-sama bagi X, nanti ketemunya 1/1 ya, hasilnya pasti sama dengan 1. Jadi kalau kalian misalnya bisa ingat, keep ini, sehingga nanti lebih mudah ngitungnya. Atau kita bisa gunakan sifatnya nanti. Nah, contoh yang ketiga, ini agak spesial. Limit sin 2x per 5x saat x mendekati 0. Nah, yang kita punya di materinya kan sin x per x. Kita belum punya sifat untuk sin ax per bx. Nah, kita akan turunkan sifatnya sekaligus menyelesaikan soal yang nomor 3 ini. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ini, pertama dulu, ingat kalau kita punya sin 2x di atas, usahakan di bawahnya juga ada 2x. Itu kunci yang pertama jika kalian menyelesaikan cara ini dengan cara lengkap. Jadi yang pertama kita bisa ubah limit sin 2x per 5x ini menjadi sin 2x per 2x. Kenapa bisa muncul 2x? Ya boleh aja kita taruh 2x di penyebut, asalkan di pembilang kita kalikan juga dengan 2x. Karena 2x dan 2x ini bisa dicoret jadi sama dengan nggak ada dia. Jadi kita sengaja taruh 2x di penyebut agar sin 2x punya pasangan 2x, dengan catatan di pembilang juga taruh 2x. 5x-nya tinggal geser ke samping karena kita nggak akan pasangkan 5x dengan sin-nya tadi. Nah, dengan cara mengubah seperti ini, kita bisa pecah limitnya jadi dua bentuk, yaitu sin 2x per 2x dan limit 2x per 5x. Nah, karena x mendekati 0 itu senilai sebenarnya dengan 2x mendekati 0. Jadi nilai x mendekati 0, kalau x-nya kali 2, berarti 0 juga kali 2. Berarti 2x juga akan mendekati 0. Nah, kenapa kita penting menghasilkan bentuk seperti ini? Karena jika kita misalkan 2x dengan t, kita punya bentuk seperti ini. Jadi bisa diubah bentuk limit sin 2x per 2x saat 2x mendekati 0 itu akan senilai dengan bentuk limit sin t per t saat t mendekati 0 dengan cara memisahkan 2x-nya dengan t. Nah, bentuk ini kan sudah sama dengan sifat limit fungsi trigonometri bentuk khusus tadi. Nah, kemudian yang sebelahnya gampang sekali, tinggal coret x dengan x sehingga jadinya 2/5. Limit x mendekati 0 2/5, ya hasilnya sama dengan 2/5. Nah, ini bisa dihitung dengan bentuk khusus sehingga diperoleh jadi 1 kali 2/5, maka kita punya hasilnya sama dengan 2/5. Oke, ini cara panjangnya dia. Nah, dari soalnya kalau kita perhatikan limit x mendekati 0 sin 2x per 5x itu menghasilkan jawabannya 2/5. Nanti hal yang sama juga akan berlaku kalau kita ganti angka yang di pembilang dan penyebut. Misal diganti 4 di pembilang, di penyebut diganti 7, 4 dan 7, maka jawabannya pasti 4/7. Kalian bisa buktikan dengan langkah panjang seperti ini. Nah, ini nanti disebut
boleh dikatakan sifat dari limit fungsi trigonometri bentuk khusus. Beberapa buku teks itu sudah menyertakan ini sebagai sifatnya. Jadi ini bukan lagi rumus cepat seperti yang dulu-dulu. Jadi kalian sudah bisa gunakan. Jadi limit dari sin AX per BX saat X mendekati 0 itu sama dengan A per B. Gimana cara ingatnya? Ya gampangnya, sin X dan X kan coret-coret jadi satu dia. Makanya sisanya ya A per B. Sin X dan X itu coret aja. Nah, kebalikannya juga sama berlaku nanti. Kalau limit X mendekati 0, AX per sin BX. Jadi X dan sin X dicoret, dapatnya A per B. Kalau langkah panjangnya diminta itu seperti tadi. Jadi kalau sin 2X, usahakan bawahnya juga 2X. Selanjutnya misalkan 2X jadi variabel lain, maka otomatis akan nilainya menjadi 1. Kalau masih bingung untuk contoh ini, silahkan coba ganti dengan angka lainnya. Pasti hasilnya akan sama dengan angka itu nanti. Nah, contoh yang keempat, ini terkait dengan tan sekarang. Kita ambil versi yang kebalikan biar lebih ada variasi. Jadi limit X mendekati 0, 3X per 2 tan 4X itu berapa? Jadi kalau cara panjangnya masih kayak tadi, karena kita punya tan 4X di bawah, ada tan 4X, berarti di atas usahakan juga ada 4X-nya. Jadi kalau di atas taruh 4X, maka di bawah juga kalian perlu taruh 4X, biar sama-sama saling menghilangkan. Sehingga bisa diubah jadi seperti ini. Ini per 2-nya tak taruh di depan aja biar nggak mengganggu. Kemudian kita punya tan 4X, berarti taruh 4X di atas biar punya pasangan. Karena kita mengalihkan 4X di atas, kita juga perlu mengalihkan 4X di bawah. Ya 3X, ya taruh di pinggir aja. Kemudian kita bisa pecah limit ini. Jadi limit X mendekati 0, 4X per tan 4X, hingga berpasangan ya. Sebelahnya jadi limit X mendekati 0, 3X per 8X. 8X dapat di mana? Ya, 2-nya oper ke sebelah boleh lagi gitu. Jadi 2 ketemu 4 jadi 8. Atau taruh setengah di depan juga nggak apa-apa nanti. Nah, ini sekarang seperti tadi. Karena X mendekati 0 itu sama dengan 4X mendekati 0. Nanti kita bisa ubah jadi seperti ini. Limit 4X mendekati 0, 4X per tan 4X. Jadi kalau X mendekati 0, sekian kali X juga akan mendekati 0. Kemudian bentuk limit di sebelahnya tinggal coret X dan X yang jadi 3 per 8. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa substitusikan lagi 4X dengan variabel lain. Kalau mau biar lebih jelas. Misalnya kita ubah jadi 4X, kita misalkan jadi T, berarti limit T per tan T saat T mendekati 0, kemudian limit di sebelahnya bisa dihitung dapat 3 per 8. Ini adalah limit bentuk khusus, maka hasilnya sama dengan 1. Sehingga nanti jadi 1 kali 3 per 8, maka hasilnya 3 per 8. Nah, jadi sama seperti tadi, kalau kita perhatikan soal dengan hasil yang kita peroleh, 3 itu adalah pembilangnya, kemudian 8 itu kan bisa diperoleh dari 2 kali dengan 4. Jadi sama seperti kasus sin X per X tadi, jadi sin X dan X kita bisa langsung coret, dapat sisanya. Ini juga sama sebenarnya. Kalau kita coret X dan tan X, kita akan dapat hasilnya jadi 3 per 8. Itu jadi sifat kedua kita. Jadi kita punya limit X mendekati 0, AX per tan BX itu sama dengan A per B. Jadi X dan tan X coret. Langkah panjangnya seperti contoh 4 ini. Kemudian kebalikannya, kalian bisa uji juga kebenarannya. Bahwa limit tan AX per BX saat X mendekati 0 hasilnya A per B. Jadi X dan tan X juga bisa dicoret seperti sin yang tadi. Oke, selanjutnya soal yang nomor 5. Ini juga nanti akan menurunkan sifat-sifat yang kita perlukan juga. Limit X mendekati 0 sin 4X per tan 7X itu berapa? Oke, kita pakai cara panjang dulu. Jadi langkahnya sama seperti tadi. Karena kita punya sin 4X di pembilang, kita harus punya pasangan 4X di penyebut. Kemudian karena kita punya tan 7X di penyebut, kita harus punya 7X di pembilang. Makanya nanti pecah limitnya jadi seperti ini. Jadinya sin 4X punya pasangan per 4X, tapi harus kali dengan 4X. Karena kita nggak boleh muncul tiba-tiba 4X tanpa ada penggantinya. Kemudian kita punya per tan 7X, harus ada 7X di pembilangnya, di atasnya. Maka di bawah juga harus ada 7X-nya sebagai pengganti yang di pembilang tadi. Nah, sekarang tinggal sederhanakan, kumpulkan yang sudah berpasangan, sisanya singkirkan di samping. Jadi kita punya limit sin 4X per 4X, X yang mendekati 0. Kemudian kita punya pasangan kedua 7X per tan 7X, X yang juga mendekati 0.
Nah, sisanya kan kita punya 4x dan 1/7x digabung jadi 1, jadi 4x/7x. Nah, kita sudah tahu bahwa ini akan menjadi bentuk khusus yang pertama yang kedua ini, tinggal x-nya biar selesaikan. Jadi kalau x mendekati 0 itu kan senilai dengan 4x mendekati 0, kemudian x mendekati 0 yang kedua itu kan senilai dengan 7x mendekati 0. Kemudian untuk bentuk limit yang ketiga ya tinggal coret x dan x-nya dapat 4/7. Nah, agar lebih jelas lagi ya kita misalkan 4x-nya sebagai variabel lain misalnya a, kemudian 7x kita misalkan dengan variabel lain misalnya b, sehingga ketemulah bentuk limit trigonometri bentuk khusus dari sin dan limit trigonometri bentuk khusus dari tan. Kemudian limit yang terakhir ya dapatnya pasti 4/7. Dan terakhirnya, langkah terakhir sama seperti yang sudah kalian ketahui, ini hasilnya 1 kali 1, ini 1 karena khusus. Terakhir ketemu 4/7, tinggal dikalikan hasilnya pasti 4/7. Nah, sifatnya gimana? Ya perhatikan lagi, kita punya soalnya sin 4x per tan 7x saat x-nya mendekati 0, hasilnya 4/7. Jadi kalau misalnya boleh dikatakan sin x dan tan x itu bisa dicoret. Jadi tinggal coret sin x dan tan x, maka sisanya 4/7. Oke, ingat, kalian boleh mencoret kasus ini, sin x dan tan x dicoret di pembilangan dan penyebut, itu hanya untuk kasus limit saat x mendekati 0 ini. Sama juga yang tadi, sin x dan x dicoret, tan x dan x dicoret hanya untuk materi limit. Jangan mencoret ini saat materinya bukan limit ya. Jadi dari sini diturunkan sifat ada dua, yaitu pertama limit x mendekati 0 sin ax per tan bx, coret sin dan tan x dan x ketemu a per b. Kebalikannya juga berlaku hal yang sama. Oke, sekarang kita tiba di kesimpulannya, yaitu berkaitan dengan sifat limit trigonometri bentuk khusus. Sifat ini sudah kita tinjau tadi dari contoh-contoh sebelumnya. Jadi ada beberapa sifat. Yang pertama itu limit x mendekati 0 sin ax per bx itu sama dengan a per b. Gampangnya tinggal sin x coret dengan x. Sebelahnya juga sama, coret x dan sin x ketemu a per b juga. Dan hal yang sama juga berlaku untuk tan x dan x. Kemudian di contoh terakhir kita sudah melihat ternyata untuk sin x dan tan x juga berlaku hal yang sama. Jadi kalau gampangnya kita rangkum sifat limit trigonometri bentuk khusus nih, yang boleh kalian coret jika ada satu di pembilang dan satu di penyebut adalah x, sin x, dan tan x. Jadi kalau ketemu satu di pembilang, satu penyebut, mau x, mau sin x, mau tan x, itu boleh kalian coret, asalkan ini masalah limit saat x-nya mendekati 0. Nah, sekarang gimana cara menggunakan sifat ini? Apakah benar lebih mudah? Kita lihat contoh berikut. Jadi kita ambil contoh yang agak sereman sedikit. Contoh nomor 6. Limit x mendekati 0, x sin 2x per tan kuadrat 3x. Nah, gimana hitung ini? Jadi, polos. Yang pertama tuh kita lihat di pembilang ada x, ada sin x, ada 2 berarti itu. Di bawah ada tan kuadrat x, ya alias sama dengan tan x kali tan x. Juga ada 2, ada 2 di atas, 2 di bawah, ya coret nanti. Nah, amannya kalau ketemu bentuk kuadrat mending tulis 2 kali. Karena sering siswa tuh salah karena langsung coret aja, lupa kalau ini bentuk kuadrat. Jadi amannya nanti kalian pecah jadi seperti ini. Jadi x sin 2x per tan 3x dan tan 3x. Nanti kan itu sebenarnya bisa kalau kita mau jabarkan lagi sedikit, bisa dipecah jadi 2 sisi. Untuk yang x dan tan 3x satu pasang, untuk sin x dan tan 3x satu pasang. Habis itu gimana? Pakai sifat khusus. Sifat khususnya gimana? Tinggal coret x tan x, berarti x dan tan x coret. Sin x dan tan x juga bisa dicoret. Berarti sisanya apa? Ini sisa 1, sisa 3, ini sisa 2, sisa 3. Berarti jawabannya tinggal 1/3 kali 2/3. Jawabannya 2/9. Gampang kan? Jadi 3 baris langsung selesai. Tapi kalau kalian sudah pro menggunakan sifat ini, sekali lihat langsung ketemu jawabannya 2/3, tapi dikuadratkan 2/9, dapat ada 2/9. Oke, bisa ya. Nah, contoh yang terakhir, kita punya limit x mendekati 0, ada tan kuadrat 3x sin 5x per 6x kuadrat sin 4x. Kelihatannya serem, tapi dengan menggunakan sifat tadi ini akan sangat mudah. Jadi gimana ngitungnya? Ya, langkah pertama pecah dia. Kita punya tan kuadrat, jadi tan kali tan, kita punya x kuadrat, berarti x kali x, kita bisa pecah seperti ini.
Jadinya limit tan 3x sin 5x per 6x kali x kali sin 4x. Jadi 3 pasang ini, pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga. Kalau mau biar lebih jelas, kita bisa pecah jadi 3 seperti ini. Tapi kalau udah lancar, bisa langsung coret di tempat. Jadi sekarang pakai sifat bentuk khusus, tan x dan x coret jadi 3 per 6, tan x dan x coret jadi 3 per 1, sin x dan sin x juga bisa, jadi 5 per 4. Nanti hasilnya adalah 3 per 6 kali 3 per 1 kali 5 per 4. Hasilnya 15 per 8. Bisa ya? Jadi nanti silahkan coba lagi, ambil soal lain, bisa dicari di buku ataupun di internet, yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri jenis ini. Jadi kalau sudah biasa, kalian bisa langsung jawab tanpa menulis orek-orek pun pasti bisa. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.